Shalom. Horasma di tasude amang inang namang yuton kebaktian sadarion nang pesian jabube manang inganan nabe hita tayhutin ma kebaktiata sadarion tapukama kebaktianon dimulai Marede Mahita sian buku ende nomor 654 ayat 1 dot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Nungati buhian di idarohaku Jehovah, nina ibanado, haholongon saleleng na hubain makaholongiho, dibaheni hutaitiho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung. Di parbagaho do marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, leononmu hasesani dosa, hati goran dohot hangoluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon madihami, sai sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite tondim, asa hulului hami pangurupion sianho, moloro pangunjunan tuhami. Sai pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam dohot di bagam-bagam. Asa jupa kami hasonangan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Kangihon hamuma patik ni debata, imasian patik palimahon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, parasiroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jot-jot huarsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naruai. Daku haholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang dosohon diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Satokin dohu tadi koko, alai
Papungu-pungoku mahu muse marhite-hite aka asini roha nagodang. Tagan diparpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna, asiaku ho nina Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Epistel di Mingguta Sadarion, Imasian 2 Korin 8 ayat 7 1 ayat 15. Tajahama marsikat sorin. Alai songon hasurungan muna dina saluhut, diha porseaon, dihata, diparbinotoan, dinasa haringgason, dipakaholongimu na dihami, naeng songonima hasurungan muna nang diulaon asini rohaon. Dada songon paksa hataki, naeng ujion dotahe sitong ni holong ni rohamuna, tumimbakon pangkaburjuon ni akadongan. Ai dibotohamu doa sini rohani Tuhata Yesus Kristus, nama morahian gabe pogos ala nihamu, asa gabe mamorahamu hinorhon ni pogos nai. Ondo turgasian au, na patut doi dihamu, ai hamu jumolo hian sian na taon iumpuka nang na patupahon nang na tumahi. Asa patulus hamu manuaing nang napatupahon, asa songon rikot ni roha laho tumahi songonima napatupahon hombartu nadapot. Ai molo adong rikot ni roha, halasonokon do nadapot, datung salpu sian nadapot. Ai dada naing haporsuhon dihamu, hasonangan ia dongan, naing masipadosan manian. Anggo saunari ditomu-tomu na lobi na dihamuma na hurang dinasida. Asa ditomu-tomu nang na lobi na dinasida na hurang dihamu. Asa gabedos. Hombar natas surat, si peop na godang dang marlobi-lobi. Jala si peop na otik dak kurangan. Ima sahatna, martua dohalak na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen.
tahati dakon maha porsiaotai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natu mopalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosan, di sima ibana, paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tikting na masa di huriata di bagasan mingguon. Minggu paopaton dung Trinitatis 27 Juni 2020 sada. Do tema ni jamita parhaha maranggion di bagasan holong. Tikting na parjolo na marbagas. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, Firman Dodi Penalosa Manalu, anak ni amata Sintua Lehorman Manalu, tubuni inata seriati boru tapu bolon nahinan, ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Maringanan di Jalan Muhtarudin nomor 10 Sada RT 02 RW 10, Komplek PU Pasar Jumat Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dohot Orwana, Patricia Esther Anggreni Otta boru tapu bolon, boruni amata Hardi Otta nahinan, tubuni inata Meifi Londa, ruasni GMIM Manang Gereja Masehi Injili di Minahasa, Immanuel Sumarayar. Maringanan di Jalan Jaga Opat Desa Sumarayar, Langowan Timur Minahasa. Pamasu-masuon di Patupa di hari Minggu 10 Sada Juli 2020 sada, pukul siawip maringanan di Aula Point Square, Aladang Boi Dope di Patupa di Garejata. Saya di pasu-pasu tuhat tamadongata nanaing manjalo pasu-pasu parbagasoni. Na paduahon parmingguon gabungan sekolah minggu. Sadarion Minggu 27 Juni 2020 sada. Di Patupa Huriat tado parmingguon gabungan anak kota sekolah minggu. Masuk pukul siawip niuluhon ni Lamtogos Pasaribu Manang Mahasiswa STT Jakarta. Dohot inang Sintua Nyonya Kapurba Boru Manalu. Na patoluhon sermon Inalidia. Di hari Senin 28 Juni 2020 sada, mulai pukul 10 waluwip, dohot nats poda 10 sia ayat 10 pitu, niuluhon ni inang pendeta Jojor Pardede, Boru Pardede STH, melalui aplikasi Zoom. Napaopaton sermon ama, di hari Selasa 27 Juni 2020 sada,
mulai pukul 10 siawip. Nats ulau ni Apostel 5 ayat 26 sahatu ayat 42. Niuluhon ni inang pendeta jojor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napalimahon sermon punguan paropuan di hari Kamis sada Juli 2020 sada mulai pukul 10 waluip. Nats Jeremia 20 sia ayat 10 sada 1 ayat 10 opat. Niuluhon ni inang pendeta jojor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napaonopon sermon naposo bulung di hari Kamis sada Juli 2020 sada mulai pukul 10 waluip. Nats Jeremia 20 sia ayat 10 sada 1 ayat 10 opat. Niuluhon inang pendeta jojor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napapituhon sermon remaja di hari Jumat 2 Juli 2020 sada mulai pukul 10 waluip. Nats Efesus 5 ayat sada 1 ayat 10 tolu. Niuluhon ni inang pendeta jojor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napawaluhon sermon guru-guru sekolah minggu dari Jumat 2 Juli 2020 sada mulai pukul 20 WIB. Niuluhon ni inang pendeta jojor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Napasiahon kelas katehisasi di hari Sabtu 3 Juli 2020 sada mulai pukul 8 WIB. Niuluhon ni inang pendeta jojor boru pardede STH melalui aplikasi Zoom. Songoni mahujahon hami tiktingon Tuhat tama nama dongani hita saluhutna horasma. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 1 dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu.
Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan, perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis, adalah kasih persaudaraan, atau dalam bahasa Batak dikatakan parhahamaranggion di bagasan holong. Siapakah saudaramu? Siapakah saudaraku? Siapakah saudara kita? Biasanya orang akan mengatakan bahwa saudaranya adalah orang yang seayah, seibu, adik, kakak, abang, atau orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan pertalian darah. Namun saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara kita mengingat khotbah pada 2 minggu yang lalu, Yesus memiliki pemahaman yang berbeda tentang saudara. Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 48 sampai ayat 50, siapakah saudara-saudaraku? Ketika murid-muridnya mengatakan bahwa ibunya dan saudara-saudaranya datang menjumpai Yesus, tapi dia mengatakan kepada murid-muridnya, siapakah saudara-saudaraku? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Dengan demikian, pemahaman perkataan saudara tidak dibatasi oleh faktor genetik atau hubungan darah, tetapi melalui, yaitu lebih daripada itu. Kata saudara tadi melebihi semua itu. Orang Kristen bersaudara di dalam Yesus Kristus, meskipun berbeda latar belakang suku, ras, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Saudara-saudara,
Demikianlah hubungan persaudaraan di antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan yang telah mengikat perjanjian di dalam hubungan persahabatan mereka. Mereka telah menganggap saudara di dalam hubungan persahabatan mereka, satu dengan yang lainnya. Daud tetap mengasihi Yonatan sahabatnya itu, meskipun Saul ayah Yonatan sangat membenci Daud dan menginginkan kematiannya. Demikian juga Yonatan sangat mengasihi Daud dan menyelamatkan Daud dari rencana jahat ayahnya sendiri. Itu boleh kita lihat dalam 1 Samuel 20 ayat 1 sampai dengan 43. Bagaimana kebencian Saul kepada Daud dan selalu berusaha untuk membunuh dia. Tapi bagaimana Yonatan menyelamatkan Daud sahabatnya dari rencana jahat ayahnya. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Yonatan. Persahabatan antara Daud dan Yonatan. Tidak seperti yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jika orang tuanya mungkin bermusuhan dengan orang lain. Jika orang tuanya bermusuhan mungkin dengan saudara-saudaranya. Anak-anaknya ikut bermusuhan dengan orang lain tersebut. Anak-anaknya ikut bermusuhan dengan saudara-saudara ayahnya atau ibunya. Orang tua yang bermasalah, tapi anak-anaknya ikut bermasalah. Bahkan pahopunya, bahkan poparannya ikut membenci siapa yang dibenci oleh orang tua mereka. Bahkan saudaranya sendiri yang mungkin dia panggil itu namboru, amang boru, tulang nan tulang, udah inang udah bapak tua atau opung. Ketika persoalan terjadi, ketika mungkin kebencian, permasalahan, kemarahan terjadi di antara orang yang bersaudara sekalipun, itu bisa membawa anak-anaknya juga ikut membenci yang seharusnya saudara, seayah, seibunya. Tapi luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, persahabatan antara Yonatan dan Daud bukan karena hubungan darah, tapi hubungan antara sahabat yang sangat-sangat dekat dan saling memperhatikan dan saling mau berkorban antara yang satu dengan yang lain. Bahkan atas dasar kasih persaudaraan fileo inilah Daud tidak dapat membendung perasaan sedih dan kehilangannya atas kematian Saul dan Yonatan sahabatnya yang telah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Daud baru saja pulang dari peperangan menghadapi orang Amalek dan tinggallah ia 2 hari di Ziklag. Dia mendengar kabar bahwa Saul dan 3 anaknya, Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak laki-laki Saul telah gugur dalam peperangan menghadapi orang Filistin di pegunungan Gilboa. Kabar tersebut disampaikan oleh seorang pemuda orang Amalek. Mendengar kabar itu Daud meratap. Dia menangis dan berpuasa bersama umat Israel atas kematian Saul dan Yonatan di medan perang. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Dia menangis, berpuasa, berkabung, mengajak seluruh yaitu bangsa Israel berkabung atas kematian Saul yang sangat membencinya. Tapi Daud tidak pernah membenci Saul. Bagi Daud, Saul adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan.
Daud juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh orang Amalek yang membawa kabar kematian Saul dan Yonatan. Karena ia telah mengaku bahwa ia sendirilah yang telah membunuh Saul. Dan itu atas perintah Saul yang sedang sekarat pada waktu itu. Itu boleh kita lihat dalam 2 Samuel 1 ayat 9 sampai 10. Tapi bagi Daud, tidak ada dispensasi bagi orang yang telah membunuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan dengan alasan apapun. Daud meratapi kematian Saul dan Yonatan serta mengajak semua orang Yahuda untuk menyanyikan nyanyian ratapan tersebut dan menghafalkan lagu ratapan tersebut bersama-sama dengannya. Itulah yang kita lihat dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27 ini, yang merupakan khotbah kita, yang merupakan nyanyian ratapan Daud atas kematian Saul dan Yonatan. Melalui nyanyian ratapan ini, kita dapat menyaksikan betapa Daud sangat mengasihi Saul dan Yonatan, anak Saul, yang merupakan sahabatnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pengalaman Daud, Saul dan Yonatan ini, kita dapat belajar mengenai kasih persaudaraan. Mengapa kita harus mengasihi? Dan bagaimana kita mempraktekkan hidup yang saling mengasihi sebagai saudara dalam Kristus. Seperti topik minggu kita pada saat ini, hari ini, yaitu kasih persaudaraan parhahamaranggion di Bagasan Holong. Yang pertama yang mau kita lihat adalah mengapa kita harus mengasihi. Intisari dari hukum Taurat Allah adalah mengasihi, sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Itu boleh kita lihat dalam 1 Yohanes ayat 4 ayat 8. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal dan budi kita, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 merupakan perintah atau hukum yang utama dan terutama bagi orang percaya sebagai pengikut Kristus. Kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan kasih. Kita wajib mengasihi karena Allah lebih mengasihi kita. Kita wajib melakukan perintah tersebut. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dikatakan perintah. Perintah, kalau mungkin dalam militer, ya seorang atasan, komandan memerintahkan sesuatu kepada prajuritnya, suka atau tidak suka, like or dislike, dia harus melakukan perintah itu. Tidak bisa ditawar-tawar. Apalagilah ini merupakan perintah Tuhan yang wajib dilakukan, yang harus dilakukan, yaitu setiap orang yang percaya pengikut Kristus di dalam hidupnya. Atas dasar kasih Allah inilah Daud melakukan kasih kepada Saul dan Yonatan. Saul sangat membenci Daud. Mengapa dia membenci Daud? Karena Allah telah memilih Daud dan telah memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja. Kalau dalam tradisi dalam Yahudi bangsa Israel, seorang raja yang menggantikan raja itu adalah harus dari keturunan raja itu sendiri. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menggantikan Raja Saul sebagai Raja Israel bukan dari keturunannya, tapi dari keturunan Isai, yaitu Daud. Karena itulah Saul sangat membenci Daud dan juga kemenangan-kemenangan peperangan melawan orang Palestina membuat kebencian
Saul terhadap Daud. Dan kita lihat dan kita tahu berulang kali Saul merencanakan yang jahat kepada Daud. Ia ingin membunuh, tapi kita lihat juga berulang kali Allah meluputkan dan menyelamatkan Daud dari kematian. Sesungguhnya Daud memiliki banyak kesempatan untuk membalaskan perbuatan Saul atas dirinya. Ia memiliki kesempatan, kekuatan dan kuasa untuk memerintahkan pasukannya untuk membunuh Saul jika ia mau. Tetapi ia tidak melakukannya. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena orang yang takut akan Tuhan dipimpin untuk melakukan kebenaran. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan selalu meluputkan dia dari segala mara bahaya. Demikianlah dengan Daud. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan dia dituntun oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran itu, sehingga dia tidak membenci Daud dan dia menghargai bahwa Saul adalah pilihan Allah dan sebagai raja pertama di Israel. Saudara-saudara, inilah yang menjadi kesaksian dari Daud itu sendiri. Dia tidak mau untuk membunuh Saul. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ada kesempatan bagi dia. Kalau kita boleh lihat dalam 1 Samuel 24, ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh dia ketika Saul berada di sebuah gua. Kalau kita boleh lihat 1 Samuel 24 ayat 4 sampai dengan 7 dikatakan demikian. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hazard. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud sangat menghargai Saul sebagai raja Israel, raja yang diurapi oleh Tuhan, raja yang berjuang untuk bangsanya Israel. Itu kita lihat tadi dalam nyanyian Daud dalam nats kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebencian Saul terhadap Daud tidak memudarkan tali persaudaraan antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan saling mengasihi satu dengan yang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, berpadu jiwanya dengan jiwa Yonatan itu sendiri, mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Melalui pengalaman Daud ini kita menyaksikan bahwa Daud telah melakukan perintah Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Dan dia tidak munafik, tetapi jujur dan apa adanya dalam melakukan kasih terhadap sesamanya. Dia tidak munafik. Dia mengasihi Yonatan dengan apa adanya, bukan ada apanya. Seperti mungkin sering dalam persahabatan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersahabat hanya karena ada apanya. Ada yang mau kita lihat, ada yang ingin kita ambil dari sana. Tapi bagi Daud,
persahabatannya tidak seperti itu. Sehingga makanya dikatakan dalam orang Batak, ya, ketika ditiki bergumul, ketika kita sakit, ketika kita bersedih, tidak ada orang yang peduli kepada kita. Tetapi ketika kita tertawa, banyak orang yang menjadi teman kita. Sehingga firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini adalah bagaimanakah hidup dalam kasih persaudaraan. Hidup dalam kasih persaudaraan adalah mengasihi atas dasar kasih Kristus. Seperti yang sudah kita katakan tadi, mengasihi Allah dan sesama manusia adalah kewajiban bagi pengikut Kristus. Kita tidak akan mampu mengasihi sesama manusia jika bukan karena Kristus. Jika kita mensyukuri segala kasih Kristus yang telah kita terima dalam hidup kita, tentu kita akan mampu mengasihi sesama manusia sekalipun mereka membenci kita. Jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaskanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Balaskanlah kejahatan itu dengan kasih, sebab kasih akan mengalahkan kebencian dan kejahatan. Kasih akan menang atas kebencian dan kejahatan. Janganlah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Lalu bagaimana yang kedua dikatakan di sini, wujud daripada, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Yang kedua adalah mengampuni sesama manusia. Mengampuni sesama manusia. Kita terpanggil untuk mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Ingat doa Bapa kami, ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Daud telah terlebih dahulu melakukannya. Daud mengetahui betapa Saul membenci dan menginginkan kematiannya, tetapi ia tidak pernah membalaskannya, sekalipun ia memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya. Kita juga harus saling mengampuni, agar kita dapat mengasihi sesama manusia. Allah telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Jika kita orang-orang berdosa, jika kita orang-orang yang penuh dengan kesalahan, tetapi kita telah diampuni oleh Tuhan, mengapa kita tidak bersedia mengampuni? Allah yang tidak pernah berdosa mengampuni dosa kita. Bagaimana dengan kita, orang berdosa, mengampuni saudaranya yang berdosa? Dengan demikian, firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Kewajiban kita untuk mengampuni sesama kita manusia. Tidak ada perkataan lagi, tidak ada perkataan lagi, tiada maaf bagimu. Atau dahulu seperti perkataan orang-orang Batak dahulu, mardomu di tanorara. Jadi dalam bahasa Batak artinya orang yang bermusuhan akan bertemu di liang lahat. Tidak ada lagi istilah seperti itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah saling mengampuni. Selagi ada waktu, selagi masih hidup dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki tali persaudaraan satu dengan
yang lain. Jangan pernah rusak tali persaudaraan karena harta, karena tahta, karena kuasa, karena materi, dan lain sebagainya. Karena ada orang yang bersaudara menjadi bermusuhan, berselisih sampai turun-temurun karena harta warisan mungkin dari nenek moyangnya, dari opungnya. Tidak jarang orang yang bersaudara, kakak beradik, ya saudara kandung menjadi musuh karena memperebutkan harta warisan dan lain-lain. Tapi marilah kita menanamkan sikap saling mengampuni sesama. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya itu adalah menolong diri kita sendiri, bukan menolong orang lain. Karena ketika kita membenci orang lain, yang pertama adalah yang kita doakan diri kita sendiri, bukan orang lain. Supaya kita bisa mengampuni mereka. Karena seperti yang dikatakan orang bijak, musuh yang paling besar bukan orang lain. Bukan yang datang dari luar dirimu, tapi musuh yang paling besar adalah dirimu sendiri yang harus kamu taklukkan. Dan ketika kita mampu mengampuni orang lain, itu menolong diri kita. Kita akan menjadi sehat, kita akan bersuka cita. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita membenci orang lain, mungkin kita akan dibebani oleh perasaan benci tersebut. Pikiran kita akan dibebani dengan perasaan benci tersebut. Bertemu pun kita tidak senang, padahal sebenarnya saling merindukan, tapi karena kebencian, ya kerinduan jadi hilang karena kebencian itu. Jangankan untuk bertemu seperti yang pernah saya katakan, untuk mendengar namanya saja disebut orang, sangat sakit rasanya. Ya, jangankan namanya, kalau ada mungkin Facebook kita atau IG kita, hanya melihat Facebooknya saja, begitu sakitnya hati kita. Padahal tidak ada salahnya ya, suka-sukanya kok mau buat dia status apa di situ. Tapi karena kita tidak suka, ya kita merasa ya benci. Itu sebenarnya menggerogoti diri kita sendiri. Itu sebenarnya menyakiti diri kita sendiri. Yang harusnya umur kita bertambah. Tapi karena rasa benci yang menggerogoti diri kita, jiwa kita, pikiran kita, akhirnya kita mudah diserang oleh sakit penyakit. Karena itu mari kita mengampuni. Ingat, Yesus yang tidak pernah berdosa mengampuni kita orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa, orang-orang berdosa. Tapi bagaimana kita mau mengampuni juga saudara kita yang berdosa, yang bersalah, yang melakukan mungkin yang tidak berkenan dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah menyaksikan kebaikan, bukan keburukan. Jadi menyaksikan kebaikan bukan keburukan. Inilah wujud dari mewujudkan kasih persaudaraan itu. Bagaimana respon seseorang ketika orang yang membencinya atau memusuhinya meninggal dunia? Bagaimana responnya? Barangkali ada orang yang bahagia, ada orang yang senang, ada orang yang bersuka cita karena musuhnya itu telah tiada. Ya, dia bersyukur musuhnya meninggal. Ya, syukurlah, itu karena upah kelakuannya, dikatakan pula seperti itu. Namun tidak demikian dengan Daud. Daud tidak tertawa, Daud tidak bahagia, ya. Daud tidak bersuka cita, Daud tidak menari-nari atas kematian Saul. Tapi justru kita lihat dalam nas ini tadi, ia meratap, menangis dan berpuasa karena kesedihan yang sangat mendalam atas kematian Saul, ayah dari Yonatan sahabatnya, yang merupakan mertuanya sendiri. Karena Daud menikahi Mikal, anak perempuan ya dari Saul yang sangat mencintainya, yang merupakan putri kandung dari Saul. Daud sedih atas kematian Saul. Itu yang bisa kita lihat tadi, karena ia menyaksikan bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Meskipun dalam masa pemerintahannya sebagai Raja Israel, ia telah menyimpang dari perintah Tuhan. Tapi dalam ratapan ini, ya dalam khotbah kita hari ini, Daud menyaksikan segala yang baik atas diri Saul dan Yonatan semasa hidup mereka.
Tidak ada satu kata pun tentang keburukan Saul yang ia ungkapkan dalam nyanyian ratapannya ini. Tidak ada satu keburukan pun. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Sering sekali satu keburukan menutupi segala kebaikan yang diperbuat orang lain kepada kita. Satu keburukan menutupi segala kebaikan yang diperbuat orang lain kepada kita. Tapi Daud tidak demikian. Ia tidak munafik. Memang semasa hidup Saul, Daud juga telah mengasihinya. Bukan karena Saul telah meninggal. Ya sering ya, kalau orang Batak itu waktu meninggal mungkin saudaranya atau siapalah yang disaksikan, sesudah dia meninggal semua menjadi orang baik. Padahal waktu dia hidup belum tentu orang baik. Jadi Daud dalam kesaksiannya ini tidak seperti itu. Dia tidak munafik. Tapi dia menyaksikan kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh Saul sebagai raja pertama bagi bangsa Israel. Dia menyaksikan perjuangan Daud tadi dalam nyanyiannya itu. Perjuangan Saul dalam nyanyian ratapan ini tadi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Bagaimana kita mengingat kebaikan orang lain dalam melakukan kasih. Bukan keburukan-keburukannya. Bukan kelemahan-kelemahannya. Bukan kesalahan-kesalahannya. Aku ingin berdamai loh sama dia. Tapi supaya aku berdamai, aku katakan dulu apa yang ada dalam hatiku ini. Apa yang membuat saya marah dan sakit sama dia. Oh itu tidak benar. Ya, karena bagi orang Batak itu ada istilah ya apa itu bahwasanya kalau kita ingin berdamai ya jangan kita bongkar kesalahan kita, kesalahan orang lain. Jangan beberkan kesalahannya. Ya, karena siapapun orangnya dia tidak suka kesalahannya dibeberkan. Dia tidak suka kesalahannya dibongkar. Karena itu jika ingin berdamai, berdamailah. Simpanlah semua kesalahan itu. Simpanlah segala hal-hal yang mungkin tidak berkenan di dalam diri kita, supaya kita mampu berdamai, supaya kita mampu mengampuni dan katakanlah, saksikanlah kebaikan-kebaikannya. Jangan 10 kebaikannya jadi hilang karena satu kesalahan. Dan itulah yang disaksikan oleh Daud tadi. Dia mengarahkan semua orang untuk turut meratap, menangis, berpuasa bersama dengannya atas kematian Saul dan Yonatan. Daud tidak ingin kabar kematian Saul dan Yonatan sampai ke Gad, Askelon dan orang-orang Filistin, agar mereka tidak bersukacita atas kematian mereka. Tapi sangat Daud di sini menjaga sangat nama baik, ya, menjaga nama baik dan kewibawaan Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, dan tentunya Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Dia menjaga nama baik itu. Dan Daud juga pada ayat 21 berharap agar kematian seperti yang dialami Saul dan ketiga anaknya laki-laki tidak terulang lagi di medan peperangan. Itulah ia menyebutkan nama Gilboa, nama pegunungan tempat Saul dan ketiga anaknya gugur dalam peperangan tersebut. Dan Daud menyaksikan dalam ayat 22 sampai 23 bahwa Yonatan sahabatnya itu adalah seorang yang ahli dalam memanah, dan Saul adalah orang yang ahli dalam menggunakan pedang. Mereka adalah orang yang dicintai oleh Israel, namun mereka harus mati di medan perang menghadapi orang Filistin demi Israel. Dan pada ayat 24 Daud mengajak agar seluruh Israel menangis, turut berduka cita atas kematian Saul dan Yonatan. Daud juga menyaksikan jasa-jasa Saul semasa pemerintahannya sebagai raja di tengah-tengah Israel. Daud menyaksikan bahwa Saul dan Yonatan adalah pahlawan yang telah gugur di medan perang di pegunungan Gilboa. Kematian mereka adalah pengorbanan dan kehormatan bagi Israel. Daud sangat berduka cita atas kematian Yonatan, sahabat yang dikasihinya dan dicintainya lebih daripada cinta seorang perempuan. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, cinta Daud kepada Yonatan melebihi cinta seorang perempuan. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara.
melalui firman Tuhan hari ini. Kita diajak, kita diingatkan meneladani kasih yang dilakukan oleh Daud melalui nats ini. Marilah kita saling mengasihi sesama kita manusia sebagai saudara, seperti mengasihi diri kita sendiri. Dalam Yesus kita bersaudara. Selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang indah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Jikalau Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk melakukan ibadah kami, walaupun dalam situasi yang sangat terbatas melalui live streaming pada saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan, menyanyikan pujian dan doa kami, dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi perintah yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perintah-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk hidup saling mengasihi, seperti yang disaksikan oleh Daud dalam firman Tuhan hari ini, menjadi teladan bagi kami Tuhan. Bahkan teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, Yesus yang telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya demi sahabat-sahabatnya, kami orang-orang berdosa. Yesus menerima kami Tuhan dengan segala keberdosaan kami, bukan karena kebaikan kami. Itulah firman Tuhan yang dinyatakan pada saat ini melalui kesaksian Daud yang selalu mengasihi, yaitu Saul yang sangat membencinya dan menjadi sahabat Yonatan anak dari Saul. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kami. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur buat kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami merasakan sukacita itu. Dan dalam sukacita ini juga Tuhan, kami mengingat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit pada saat ini, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka masing-masing. Dan sungguh banyak jemaat-Mu yang sakit, seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami, bahkan mungkin yang tidak tertulis di warta jemaat kami. Saudara kami Sintua Saat Pak Bahan, Adolf Hasiholan Manurung, Sintua Yahya Bawadi Silalai, Sintua Insinyur Bangun Silitonga, Nyonya Sintua Silitonga Boru Pasaribu, calon Sintua Tribudi Silitonga, Nyonya calon Sintua Silitonga Boru Manik, Florence Boru Silitonga, Immanuel Silitonga, Abner Fernando Silitonga, Nyonya Henry Pardede Boru Lumban Toruan, Insinyur Agus Petrus Simorangkir, Nyonya Simorangkir Lunaria Boru Hasugian, Clara Wulandari Boru Simorangkir, Nyonya Sintua Sitorus Boru Siagian, Kristina Boru Sitorus, Natalia Boru Sitorus, Nyonya Tobing Teti Boru Simamora, Yeremia Gultom, Nyonya Gultom Anastasia Boru Nababan, Nyonya Leni Siagian Boru Tambunan, Hermina Boru Pardosi, Ronald Butar-Butar, Carolina Boru Siahaan, Evan Butar-Butar, Christian Butar-Butar, Nyonya Sintua Yosi Majuntak Mutiara Boru Siagian, Sofia Murtiani Simajuntak, Nyonya Gultom Boru Ginting, Nyonya Diana Marpaung Boru Gultom, Keila Marpaung, Alvaro Marpaung, Nyonya Sintua SH Marpaung Boru Manulang, Nyonya Tiur Boru Pasaribu, Sahala Pasaribu, Marsaka Pasaribu, Johnny Sembiring, Nyonya Sembiring Boru Pasaribu, Jor Sembiring, Kartini Boru Pasaribu, Sabrina Boru Pasaribu, Dr. Andos Iwan Tampu Bolon, Nyonya Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu, Bapak Sintua Edward Tambunan, Sintua Dr. Andos Morlan Siahaan, Insinyur Dahler Tambunan, Tony Nahal Hutapea, Nyonya Situmorang Sortaulina Boru Simajuntak, Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Ridwan Iriwanto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan saja dalam segala sakit penyakit yang menyerang tubuh mereka. Karena Engkau yang Maha Tahu, Engkau melihat penderitaan mereka Tuhan. Dan Engkau yang Maha Tahu apa yang harus dilakukan oleh para medis dan juga keluarga yang merawat mereka. Kau berikan hikmat kepada para medis dan seluruh timnya untuk memakai
segala peralatan yang boleh mereka pakai, dan makanan obat-obatan Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan, pemulihan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit pada saat ini, dan juga sakit yang sedang melanda negara kami, yaitu COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat juga kepada pemerintah kami untuk mencari solusi mengatasi segala persoalan yang dihadapi oleh negara kami, terutama COVID-19 yang sedang melanda pada saat ini Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan solusi untuk mengatasi itu Tuhan, dan kami masyarakatnya boleh hidup dalam ketenangan, tidak dibayang-bayangi ketakutan, apalagi pada saat ini Tuhan, dengan banyaknya maraknya penyakit tersebut melanda seluruh masyarakat Indonesia, bahkan rumah sakit sendiri pun tidak bisa menampung. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk memberikan ketenangan, kenyamanan kepada seluruh jemaat-Mu dan juga seluruh orang-orang yang kami kasihi yang mengalami sakit pada saat ini, supaya mereka juga mendapat penanganan yang baik sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan atas perawatan yang mereka terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatani debata ojahan ni peliata di mingguta ima Rom 10 sada ayat 36. Aisian ibana dosa luhut naro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana dosa sudenai di ibana ma hasangapon saleleng-lelengna. Amin. Marede mahita sian buku endeta nomor 772 ayat sada 1 ayat 2 huhut tapapungu peleata tuhuria dohot tu pusat. Marede mahita. Tangyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus hupasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo megabe uap na husus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa huparhaseak kami pilihanon pati bulon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sai maharajaunmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodem. Amin. Kita ucapkan selamat minggu. Kami perhobas kebatian Minggu tanggal 27 Juni 2021 pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhutna amanami inanami nama dohoti permingguon di bagas tabe horas madihita.